Halo sobat, keindahan alam memang selalu memukau. Namun, di balik keindahannya, alam juga menyimpan banyak bahaya. Salah satunya adalah tanaman yang indah namun mematikan. Tanaman yang indah namun mematikan adalah tanaman yang memiliki penampilan yang cantik, namun mengandung racun yang berbahaya. Tanaman ini dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, dan dapat berupa tanaman liar maupun tanaman budidaya. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Tanaman Lily of the Valley. Tanaman Lily of the Valley, Convallaria majalis, adalah tanaman berbunga yang berasal dari Asia dan Eropa. Tanaman ini dikenal karena bunganya yang kecil, putih, dan harum. Bunga Lily of the Valley biasanya mekar di musim semi, dan sering digunakan sebagai tanaman hias atau ditambahkan ke buket bunga. Lily of the Valley adalah tanaman yang abadi, yang berarti dapat bertahan hidup selama beberapa tahun. Tanaman ini tumbuh dengan baik di tempat yang teduh dan lembab, dan dapat mencapai ketinggian hingga 15 cm. Lily of the Valley mengandung zat yang disebut konvalatosin, yang merupakan racun yang dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, dan bahkan kematian jika dikonsumsi. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati saat menangani tanaman ini, terutama jika ada anak-anak atau hewan peliharaan di rumah. 2. Tanaman Aconitum. Tanaman Aconitum, atau yang juga dikenal dengan nama Monkshot, Wolf's Bane, Leopard's Bane, Women's Bane, Devil's Helmet atau Blue Rocket, adalah salah satu genus dari lebih 250 spesies tumbuhan bunga yang berasal dari famili Ranunculaceae. Tanaman ini tersebar di wilayah belahan bumi bagian utara, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Tanaman Aconitum memiliki bunga yang berwarna biru, ungu, atau putih. Bunganya berbentuk menyerupai tudung atau helm. Tanaman ini dapat tumbuh setinggi 1 hingga 2 meter. Tanaman Aconitum mengandung racun yang sangat mematikan. Racun ini disebut aconitine. Aconitine bekerja dengan mengganggu sistem saraf pusat. Gejala keracunan aconitine dapat muncul dalam waktu beberapa menit hingga beberapa jam setelah konsumsi. Gejalanya meliputi mual, muntah, dan sakit perut. Rasa kesemutan dan mati rasa di bibir, lidah, dan tenggorokan. Detak jantung yang tidak teratur, kejang, koma, dan kematian. Tanaman Aconitum telah digunakan dalam pengobatan tradisional Cina selama berabad-abad. Namun, penggunaan tanaman ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan keracunan. Saat ini, tanaman Aconitum masih digunakan dalam pengobatan tradisional Cina, tetapi hanya oleh dokter yang terlatih. Tanaman ini juga digunakan dalam pembuatan pestisida dan obat-obatan. 3. Tanaman Oleander. Tanaman oleander, yang juga dikenal dengan nama bunga mentega atau bunga Jepun, adalah tanaman perdu yang berasal dari Afrika Utara, Mediterania, dan Asia Tenggara. Tanaman ini memiliki bunga yang berwarna-warni, seperti putih, kuning, merah, atau merah muda. Bunga oleander sering digunakan sebagai tanaman hias di taman atau pekarangan rumah. Namun, oleander juga merupakan tanaman yang sangat beracun. Semua bagian tanaman oleander, termasuk bunga, daun, batang, dan akar, mengandung racun yang dapat menyebabkan sakit perut, muntah, diare, kelumpuhan, koma, dan bahkan kematian jika dikonsumsi. Racun dalam oleander disebut dengan glikosida jantung. Glikosida jantung adalah zat yang dapat mengganggu kerja jantung. Jika seseorang mengonsumsi oleander, racunnya akan diserap ke dalam aliran darah dan menyebabkan jantung berdetak lebih cepat, denyut nadi tidak teratur, dan bahkan gagal jantung. Oleander juga dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata. Jika seseorang terkena getah oleander,
kulit atau matanya akan terasa gatal dan perih. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati jika Anda memiliki tanaman oleander di rumah. Jauhkan tanaman ini dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Jika Anda terkena getah oleander, segera cuci kulit atau mata Anda dengan sabun dan air. 4. Tanaman belladonna. Tanaman belladonna yang memiliki nama ilmiah Atropa belladonna adalah tanaman berbunga dari keluarga Solanaceae. Tanaman ini berasal dari Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Belladonna memiliki bunga berwarna ungu tua yang berbentuk lonceng dan buah beri berwarna hitam. Belladonna mengandung senyawa alkaloid yang disebut tropan. Senyawa ini memiliki efek stimulan pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan halusinasi, detak jantung yang cepat, dan bahkan kematian jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Belladonna telah digunakan dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad untuk mengobati berbagai kondisi, termasuk sakit kepala, kejang, dan penyakit Parkinson. Namun, penggunaan belladonna dalam pengobatan modern sangat dibatasi karena risiko keracunan yang tinggi. Keracunan belladonna. Gejala keracunan belladonna dapat muncul dalam waktu 30 menit hingga 2 jam setelah konsumsi. Gejala awal keracunan belladonna meliputi mulut kering, pandangan kabur, sulit berkedip, detak jantung yang cepat, dan peningkatan suhu tubuh. Gejala keracunan belladonna yang lebih serius dapat berkembang dalam beberapa jam, termasuk halusinasi, kejang, koma, dan kematian. Jika Anda atau orang yang Anda kenal mengalami gejala keracunan belladonna, segera cari pertolongan medis. 5. Tanaman foxglove. Tanaman foxglove, Digitalis purpurea, adalah tanaman hias yang berasal dari Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Tanaman ini memiliki bunga yang berbentuk lonceng dan berwarna ungu, merah, atau putih. Bunga foxglove biasanya mekar di musim panas dan awal musim gugur. Foxglove mengandung zat yang disebut glikosida jantung, yang dapat mempengaruhi kerja jantung. Glikosida jantung dapat digunakan untuk mengobati gagal jantung, detak jantung tidak teratur, dan edema. Namun, glikosida jantung juga dapat beracun jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Gejala keracunan foxglove meliputi mual dan muntah, diare, sakit kepala, pusing detak jantung yang cepat atau tidak teratur, kelelahan, kesulitan bernapas, kejang, dan koma. Dalam kasus yang parah, keracunan foxglove dapat menyebabkan kematian. Tanaman foxglove dapat tumbuh di berbagai kondisi tanah, tetapi lebih menyukai tanah yang kaya dan lembab. Tanaman ini dapat ditanam di bawah sinar matahari penuh atau teduh parsial. Foxglove adalah tanaman yang indah, tetapi penting untuk menyadari potensi bahayanya. Jika Anda memiliki anak kecil atau hewan peliharaan, sebaiknya hindari menanam foxglove di taman Anda. 6. Tanaman hemlock. Tanaman hemlock adalah tanaman beracun yang berasal dari Eropa dan Asia. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Chonium maculatum dan termasuk dalam keluarga Apiaceae. Hemlock memiliki batang yang tinggi dan berongga, daun yang berwarna hijau tua, dan bunga yang berwarna putih. Hemlock mengandung racun yang disebut chonine. Racun ini dapat menyebabkan kelumpuhan, koma, dan bahkan kematian jika dikonsumsi. Gejala keracunan hemlock biasanya muncul dalam waktu 30 menit hingga 2 jam setelah konsumsi. Gejala tersebut meliputi mual, muntah, sakit perut, pusing, halusinasi, dan kelumpuhan. Hemlock sering digunakan sebagai tanaman obat dalam pengobatan tradisional. Namun, penggunaan hemlock harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih karena sangat beracun. 7. Tanaman stricine. Tanaman stricine adalah tanaman berbunga yang berasal dari Asia Tenggara dan Afrika. Tanaman ini memiliki buah yang berwarna merah yang cantik, namun mengandung racun strychnine yang sangat mematikan. Strychnine adalah alkaloid yang bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat.
Gejala keracunan stricine biasanya muncul dalam waktu 30 menit hingga 6 jam setelah konsumsi dan meliputi kejang, kram otot, mulut berbusa, kehilangan kesadaran, dan kelumpuhan. Kematian dapat terjadi dalam waktu 12 hingga 24 jam setelah konsumsi. Tanaman stricine telah digunakan selama berabad-abad sebagai racun dan obat. Racun ini pernah digunakan sebagai obat bius dan untuk mengobati penyakit seperti malaria dan disentri. Namun, penggunaan stricine saat ini telah dibatasi karena bahayanya yang tinggi. Stricine masih digunakan dalam beberapa aplikasi industri, seperti pestisida dan bahan peledak. Namun, penggunaan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena risiko keracunan yang tinggi. Masih banyak lagi tumbuhan yang terlihat cantik dan enak dipandang mata namun mematikan lainnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.